Warta Gereja Baptis Indonesia Palembang, edisi Minggu 20 Februari 2022. Diinformasikan kepada segenap Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan minggu depan 27 Februari 2022 dilaksanakan secara live streaming pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan protokol kesehatan yang ketat. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari tonton. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa Kota Palembang masuk level 3 gelombang pandemi. Untuk itu, mulai minggu ini 20 Februari 2022 dan seterusnya, sampai informasi berikutnya, ibadah pagi akan dilaksanakan secara online dan yang datang ke gereja hanya yang bertugas saja. Hal ini dilakukan serentak dengan gereja-gereja di seluruh Kota Palembang yang melaksanakan ibadah secara online. Mari kita dukung setiap peraturan pemerintah kota dan terus melakukan protokol kesehatan supaya pandemi ini lekas berlalu. Mohon pengertian dari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Seluruh kaum remaja diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat via WA Group dengan acara Game Zoom bersama Saudara Jimmy dan Saudara Pascal. Mari kaum pemuda hadir dalam persekutuan PKMB via Zoom. ID dan password akan dikirim di grup pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Dalam Yesus Kita Bersaudara bersama Saudari Esther Ika Pertiwi. Mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi serta memiliki kartu vaksin guna memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari, Selasa hingga Sabtu jam 8 sampai 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA, nomor rekening 855-509-9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Laurencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, baiknya rangkap 2, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA Group Gereja. Mari sidang jemaat terus setia dalam Gema membaca Alkitab tahun 2022. Dalam minggu ini dari tanggal 21 Februari 2022 sampai 27 Februari 2022. Dapat dilihat di Buletin Warta Gereja minggu ini. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 21 Februari Saudara Biliam Sugonjo, 22 Februari Bapak Kori Komarudin, 23 Februari Ibu Paulina Suharli, 24 Februari Saudari Miranda Carolina dan Michelle Carolina. Tanggal 26 Februari 2022, Saudara Tan Valentino. Demikian Warta Gereja minggu ini, tanggal 20 Februari 2022. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah Minggu pagi 20 Februari 2022 dengan tema Kasih-Mu Tiada Duanya. Pada pagi hari ini, Gereja Baptis Indonesia Palembang kembali mengadakan ibadah secara live streaming, dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita akan bersama-sama beribadah secara khusyuk, datang kepada Tuhan penuh dengan hikmat, dan kita akan terus memuliakan namanya sampai nanti ada informasi berikutnya mengenai ibadah. Baiklah, kita akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sediakan waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita menundukkan kepala. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Dia. Karena Allah adalah Allah yang baik, penuh dengan kasih. Bahkan kasih-Nya luar biasa dalam kehidupan kami. Mari kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan, atas setiap keadaan yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, untuk kasih-Mu yang tiada duanya, yang membuat kami terus percaya atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami akan terus mempercayakan kehidupan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Seperti tertulis dalam Mazmur 33 ayat 1-4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah bagi namanya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Bapa, kami akan datang kepadamu melalui ibadah pada pagi hari ini. Layakkan setiap kami Tuhan, berikan kami hati untuk kami dapat bersyukur, dan kami akan menikmati berkat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami mau muji memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Perkenankanlah kami Tuhan untuk menerima setiap berkat dari Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Mari kita bersyukur, mari kita bersuka cita, dan kita akan bersorak-sorai bagi Dia dengan pujian Kasih Allah Tidak Berkesudahan. Mari kita bersorak-sorai bersama. Mari kita memuji Tuhan dan kita bersuka cita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sorak-sorai, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya mari kita terus bersuka cita bagi Dia. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah,
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setia. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menyanyi, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kami melakukannya. Mari kita mengimani pujian ini dengan sepenuh hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Amin. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
hanyalah untuk menyenangi, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kepada pendeta muda Artinus dipersilahkan. Biar ini menjadi iman kami Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau, dan hanya satu tujuan kami, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Salam semuanya. Ya. Ada beberapa jemaat yang hadir dalam ruangan ini. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara belum mendengar pengumumannya. Jadi hari ini kita mulai start ibadahnya online karena pandemi. Karena Kota Palembang juga masuk ke dalam level 3. Jadi mulai hari ini dan minggu depan dan seterusnya sampai waktu yang tidak ditentukan kita akan ibadah secara online. Jadi Bapak-bapak sekalian yang hadir dalam ruangan ini hanya yang bertugas. Tapi nggak apa-apa, saudara yang sudah hadir nggak mungkin kami usir. Ya, kita tetap beribadah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Ya. Roma, pasal 5, ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini sama seperti tema kita dalam bulan ini adalah kasih-Mu tiada duanya, atau kasih Allah tidak ada duanya, atau tidak ada bandingannya, tidak ada KW, asli, original. Ya, bulan ini kita berbicara tentang kasih Allah dan sudah 2 minggu berturut-turut Pendeta Immanuel sudah mengkhotbahkan tentang kasih Allah yang besar, kasih Allah yang sempurna, sudah dijelaskan sedemikian rupa. Dan kalau mungkin saya bertanya kepada saudara dan mungkin juga bertanya pada diri sendiri, bahwa kita mengerti tentang kasih Allah tidak, dan pasti saya percaya bahwa kita semua pasti ya, mengerti tentang kasih Allah, ya, mengerti tentang betapa besarnya kasih Allah. Gitu. Mungkin kalau kita disuruh bercerita tentang kasih Allah bisa sepanjang hari, tidak ada habisnya kita menceritakan tentang kasih Allah, karena kita mengerti. Tetapi yang menjadi pertanyaan saudara dan buat saya, sudahkah kita benar-benar mengalami kasih Allah? Mungkin setiap kita boleh mengerti, memiliki ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tentang kasih Allah. Tetapi kalau kita boleh jujur, kita bertanya dalam diri kita sendiri, secara jujur, sudahkah kita benar-benar mengalami kasih Allah? Dan kalau kita memang sudah benar-benar mengalami kasih Allah, pertanyaannya selanjutnya, secara jujur kita menjawabnya dalam hati kita, pernah tidak kita bertanya tentang kasih Allah itu?
Kita memang boleh mengerti, boleh mengalami, tetapi pertanyaannya pernah tidak kita bertanya, benar tidak ada kasih Allah? Benar tidak ada Allah dalam hidup ini? Kalau memang Allah ada, kalau memang ada kasih Allah, kenapa saya mengalami penderitaan? Kenapa usaha saya ditutup? Kenapa usaha saya bangkrut? Kenapa saya mengalami sakit penyakit? Kenapa rumah tangga saya berantakan? Di dalam hal itu seringkali kita bertanya, benar tidak ada Allah? Benar tidak ada kasih Allah? Ya. Bapak Saudara, saya membaca satu artikel, ya. Ada satu pasien yang dirawat di rumah sakit selama 54 tahun. Ya. Salah satu pasien terlama di rumah sakit di dunia dirawat selama 54 tahun. Ya. Jadi dia masuk ke rumah sakit itu tahun 1962. Ya. Karena dia mengalami patah kaki, kemudian dia dimasukkan di rumah sakit, pas dioperasi, dia mengalami serangan jantung. Dan mulai sejak saat itu dia dirawat selama 54 tahun. Ya, dan kemudian dia meninggal di umurnya 75 tahun. Jadi ketika dia masuk rumah sakit umur 21 tahun, ya mungkin kalau kita di Indonesia baru tamat kuliah. Ya 21 tahun itu. Ya. Masuk ke rumah sakit, kemudian dirawat selama 54 tahun, dan dia meninggal di umur 75 tahun. Berarti selama 54 tahun, berarti 2016 baru keluar. Ya, namanya itu James Morris. Kalau saudara boleh cari nanti di internet. Mungkin kalau kita saudara selama 54 tahun, ya 54 tahun, mungkin kita bertanya, ada tidak kasih Allah dalam diri kita? Kita mempertanyakan terus, ada tidak kasih Allah dalam hidup ini? Benar tidak sudah Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita? Nah, mari kita melihat saudara, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Apa yang membuat kasih Allah tidak ada duanya? Kita semua memiliki standar tentang kasih. Ya, bahkan undang-undang pun diatur semuanya. Kalau seseorang sudah dipidana penjara 5 tahun, maka karir politiknya selesai. Tidak bisa menjadi calon presiden, wakil presiden, menteri, nggak boleh. Karirnya selesai. Ya. Kalau ada seseorang sudah berbuat baik, terus tiba-tiba melakukan satu kesalahan, maka kita sudah mulai memiliki standar, atau kita cap dia sebagai orang berdosa. Ada standar-standar tertentu, ya, untuk kita bisa mengasihi. Tetapi dalam bagian ini saudara, kalau kita baca di ayat 1 sampai di ayat yang ketiga saudara, di pasal yang kelima, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan di ayat 3 dilanjutkan bagaimana tentang penderitaan. Itulah sebabnya Paulus membahas tentang kasih Allah. Kenapa? Karena dia berbicara sebelumnya tentang penderitaan. Bahwa setelah ada penderitaan ada kasih Allah sebenarnya. Tetapi kebanyakan dari kita, kalau kita telah mengalami penderitaan, seringkali kita mempertanyakan tentang kasih Allah. Kalau kita sedang dalam tekanan, kita mempertanyakan tentang kasih Allah. Kalau kita sedang bergumul hebat, kita bertanya tentang kasih Allah. Tetapi
Paulus berkata bahwa di dalam segala sesuatunya itu ada pengharapan, ada kemuliaan yang diberikan kepada kita. Mari kita melihat, oh saudara, apa yang membuat kasih Allah berbeda dengan kasih manusia, berbeda dengan dunia ini. Yang pertama, dia rela mati bagi yang memusuhinya. Yesus rela mati bagi yang memusuhinya. Ya. Ada satu video saudara, boleh diputar. Mari kita melihat dulu ini videonya. Kalau dari video ini kita melihat bagaimana kasih seorang ibu kepada anaknya. Dia rela mati demi anaknya. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Dia sayang sama anaknya. Dan saya percaya kita semua juga akan mengalami hal yang sama, saudara. Bahwa kita akan melakukan hal yang sama ketika kita mengasihi keluarga kita. Ketika kita mengasihi orang tua kita. Ketika kita mengasihi anak kita. Mengasihi pasangan kita. Kita rela berbuat apapun agar yang kita kasihi tidak mengalami apa-apa. Itulah standar manusia, saudara. Itulah standar manusia. Artinya bahwa karena engkau baik, karena aku mengasihi engkau, aku rela mati. Itu standar manusia. Tetapi bagi Allah dikatakan dia rela mati, Yesus rela mati bagi yang memusuhinya. Next. Artinya saudara, bahwa Yesus mati, Yesus mengasihi kita, dia tidak membutuhkan standar untuk menyatakan kasihnya. Makanya dikatakan saudara, mari kita melihat mulai dari ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah, ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Ada 3 kriteria kita saudara ketika Allah menyatakan kasihnya. Bahwa kita dalam keadaan lemah. Artinya saudara, tak berdaya, membutuhkan pertolongan, tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian di dalam keadaan kita sedang apa? Durhaka, sedang memberontak kepada Allah, sedang tidak menghargai Allah, tidak menghormati Allah. Dan yang terakhir adalah ketika kita masih berdosa melawan Allah, jauh dari Allah. Pertanyaannya, kalau kita diperlakukan seperti begitu, mau tidak kita mengasihi dia? Mau tidak kita mati untuk dia? Ya. Anak kita aja yang tiap hari bikin jengkel loh saudara. Kadang-kala kita geram. Ya. Kalau kami di Nias itu ada saudara, kalau anaknya bikin jengkel setiap hari, dia sumpahin anaknya. Biar ketimbun itu reruntuhan. Biar ditabrak mobil lah, segala macam. Itu sumpah orang tua, jengkelnya saudara. Boro-boro dia bilang aku mau mati buat kamu, enggak. Ketika dia bikin jengkel, mendingan mati aja katanya. Mendingan aku gak punya anak. Saking jengkelnya saudara.
Dan ini Yesus menunjukkan kasih saudara ketika kita masih lemah, tak berdaya saudara. Kenapa? Karena kita di dalam hukum dosa, kita di dalam tekanan, kita di dalam penjara dosa saudara. Kita tidak berdaya. Dan kita sedang durhaka, memberontak kepada Allah, melawan Allah. Dan kita sedang berdosa, jauh daripada Allah. Tetapi Yesus mau mati bagi saudara. Artinya Allah tidak membutuhkan standar untuk menyatakan kasih-Nya. Next. Allah dengan sangat serius membayar hukuman dosa tanpa mengingat dan memperhitungkannya, saudara. Kalau kita manusia kan menghitung. Dulu kan kamu pernah bikin kesalahan. Minggu lalu baru kamu bikin sakit hati. Ya kan? Minggu lalu kamu bikin status yang menyinggung perasaan. Walaupun tidak menyebut nama. Gitu kan? Sekarang kamu datang. Gitu kan? Tolong perbaiki dulu deh. Nanti baru datang. Dia tidak memperhitungkan betapa besar dosa saya dan saudara. Dia tidak pernah memperhitungkan berapa banyak dosa yang kita perbuat. Dia rela mati. Seringkali kita menghitung-hitungnya saudara, dan seringkali kita mengingat-ingatnya. Bahkan bisa bertahun-tahun yang sudah lama dilakukan dosa, dilakukan oleh saudara kita, teman kita. Dan kita masih ingat dosa itu. Makanya di dalam Mazmur berkata apa? Sejauh timur dari barat kamu membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut. Tidak memperhitungkannya dan tidak mengingatnya. Inilah yang membuat kasih Allah itu tidak ada duanya. Ini yang membuat kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia. Kalau manusia memiliki standar saudara untuk dapat mengasihi. Kalau Allah tidak membutuhkan standar. Makanya hati-hati saudara. Ada banyak pengkhotbah di luar sana berkata bahwa kita harus mencapai standar ini baru kita dibenarkan. Kita harus mencapai standar ini, kesempurnaan ini baru kita kemudian diselamatkan. Kita harus mencapai standar ini baru kemudian kita dikasihi Allah. Tetapi Alkitab berkata kepada kita bahwa ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa, Allah mau mati bagi kita di dalam Yesus. Jadi tidak ada standar saudara. Tetapi setelah kita dibenarkan, diselamatkan, maka kita memiliki standar kehidupan sama seperti Yesus. Kita harus hidup benar. Kita harus hidup kudus. Agar kita sesuai sama seperti Tuhan Yesus. Makanya hati-hati kalau menonton YouTube. Ya, beda-beda tipis saudara. Dan cara penyampaiannya juga bagus banget. Tetapi harus hati-hati. Ini ada standarnya. Dan kemudian ketika Yesus melakukannya itu dia tidak memperhitungkan dulu. Oh ini dosamu berat. Minggir dulu. Enggak. Kalau kita manusia saudara kita harus hitung dulu. Kita harus mengingat dulu. Bahkan kalau kita mengasihi kita harus mikir-mikir. Jangan-jangan nanti ke depan dia akan melakukan hal yang sama lagi kepadaku. Tetapi Allah di dalam Yesus saudara dia tidak memperhitungkan itu. Walaupun dia tahu kita dalam manusia lemah. Walaupun Yesus tahu bahwa kita adalah orang durhaka yang sudah melawannya. Tetapi dia mau tetap melakukannya. Dia mau tetap mengasihinya. Dia mau tetap mati di atas kayu salib. Untuk saya dan saudara. Oleh karenanya mulai hari ini saudara. Kalau kita mau mengasihi. Harusnya kita berbeda dengan orang di luar sana. Kalau Allah sedemikian rupa mengasihi kepada kita tanpa harus mengingatnya, tanpa harus memperhitungkannya, berapa banyak dan berapa besar dosa yang sudah kita lakukan.
Dia tidak akan mengingatnya. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan masih terus mengingat-ingat kesalahan saudara kita, teman kita yang sudah bertahun-tahun sudah dilakukan, tapi kita masih menyimpan di hati, masih menyimpan di memori kita. Bahkan ada cenderung untuk kita membalasnya. Next. Allah tetap membuktikan kasih-Nya sampai yang dikasihinya itu membunuhnya. Jadi saya kasih gambaran begini saudara. Ada 4 gambaran. Kita sedang dalam kendaraan, terus tahu-tahu kita melihat di pinggir jalan ada orang yang mau digebukin. Kita tidak mengenal, gitu. Digebukin pakai bahkan dibegal pakai parang, ya, digebukin pakai kayu, pakai batu, bahkan ada parang. Saya mau tanya, kalau boleh jujur ini, ya, boleh jujur, siapa di antara kita kalau kita sedang lewat atau kita dalam kendaraan, kita turun untuk mau menolongnya? Ada yang mau nggak? Kita tidak kenal. Tapi ini mau dibunuhnya orang ini. Nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dia. Tetapi bagaimana itu kalau kaki kita, oh saudara, yang kita sayang, yang kita kasihi, tahu-tahu kita lewat, tapi di pinggir jalan sedang digebukin, bahkan mau dibunuh. Saya percaya bahwa kita akan turun dalam kendaraan kita, atau sedang kita jalan, kita akan berlari, kita akan menolong kakek itu. Kenapa? Karena kita mengasihi dia. Itu ya. Yang ketiga, ada perampok yang sedang digebuki, bahkan mau dibakar. Ketika kita mendengar bahwa itu perampoknya, dan ketika kita melihat mukanya, ternyata itu perampok yang sama pernah mencopet kita, pernah merampok kita di jalan. Saya mau bertanya, siapa yang turun dalam kendaraannya untuk membela? Gak ada. Dia turun mungkin ikut menggebuki, ikut membunuh. Kenapa? Karena sudah pernah merampok dia. Ikut membunuh dan berkata mampus. Tidak ada yang berani saudara. Terakhir, gambaran keempat saudara. Dia adalah perampok yang sudah pernah merampok kita saudara. Tapi ketika dia digebukin, mau dibakar saudara, kita turun untuk membelanya. Dan kemudian berbalik saudara, bukan saja hanya orang membunuh dia, tetapi perampok yang sama yang kita bela, dia ikut membunuh kita, dia ikut mau membakar kita, dia ikut melempari batu kita. Itulah gambaran keempat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saudara. Bahwa tidak ada orang yang berani mati kepada orang yang tidak dikenalnya. Dan tidak ada orang yang berani mati kepada orang yang sudah pernah menyakiti hatinya. Tetapi Yesus, Allah mau melakukannya kepada saudara. Bahkan meskipun orang yang dibelanya, orang yang sudah menyakitinya, ikut mau menyalibkan dia di atas kayu salib. Dan dia masih berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kasih Allah saudara, tidak ada duanya. Bahwa dia rela mati kepada orang yang memusuhinya. Bahkan orang yang memusuhinya itu, dia rela mati sampai membunuhnya. Itu kasih Allah saudara. Berbeda dengan dunia. Berbeda dengan kita. Tidak ada yang mau saudara, tidak ada yang mau untuk mau mati tentang hal itu. Kepada orang yang tidak dikenal, tidak ada yang mau mati, tidak ada yang mau berkorban. Kepada orang yang sudah pernah merampok, kepada orang yang sudah pernah menyakiti kita, saudara, tidak ada yang mau membela. Tetapi hanya Allah, saudara,
yang mau mati dan melakukannya itu kepada saudara-saudara. Begitu berharganya kasih Allah itu kepada kita. Itulah sebabnya saudara jangan main-main dalam hidup ini. Kasih yang berharga Bapak Saudara tidak hanya diukur seberapa besar harga kasih yang dibayar. Sekali lagi, kasih yang berharga tidak hanya diukur seberapa besar harga dari sebuah kasih yang dibayar, tetapi seberapa tidak berharganya orang yang tidak dikasihi itu. Ya. Kasih yang berharga tidak hanya diukur dari seberapa besar harga dari kasih yang dibayar, tetapi seberapa tidak berharganya orang yang tidak dikasihi itu menerima kasih yang berharga. Itu kasih Allah, saudara. Dia rela mau mati sampai orang yang dibelanya pun ikut membunuh, menyalibkan di atas kayu salib. Bahwa ketika Yesus ke dalam dunia saudara, dia melakukan banyak mujizat. Dia memberikan makan banyak orang saudara. Tetapi tidak ada satu orang pun yang membela dia ketika dia di atas kayu salib dan berkata, aku mengenal dia. Tidak ada. Bahkan murid-muridnya pun menyangkal dan berkata, aku tidak mengenal dia. Dan semua orang di situ dan berkata apa? Salibkan dia. Dan ketika dia atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah yang membuat kasih Allah tidak ada duanya. Itulah yang membuat kasih Allah berbeda dengan kasih manusia. Dia rela mati bagi orang yang memusuhinya. Bagi kita saudara itu sangat berat dan mustahil untuk kita lakukan. Itulah sebabnya saudara di luar sana berkata, bagaimana mungkin kita yang berdosa, orang lain yang mati. Mustahil, memang mustahil. Tetapi justru yang mustahil bagi manusia, Allah mau melakukannya. Bukti kasihnya kepada kita. Yang kedua dan yang terakhir, saudara. Next. Kasihnya itu mampu mengubahkan dan membentuk manusia baru. Ya. Mari kita melihat, saudara. Ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Kasihnya mampu mengubahkan dan membentuk manusia baru. Perhatikan saudara di ayat yang kelima itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Ya. Kasih Allah telah dicurahkan. Coba Bapak Saudara kalau ada Alkitab, Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Roma pasal yang ketiga, ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Ya. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Kata yang sama, saudara. Di dalam Roma pasal 3:15 menumpahkan, kata yang sama dipakai dalam Roma pasal 5 ayat 5. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Ya. Kalau bahasa Yunani itu Bapak Saudara dipakai ekeu. Ya, ekeu sama. Nah, jadi bahwa di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 16 bahwa manusia lama kita adalah kesukaannya adalah menumpahkan, mencurahkan darah orang lain. Kenapa? Karena tidak ada kasih di dalamnya. Jadi
manusia lama kita, sebelum Yesus mau mati bagi kita saudara, bahwa kehidupan manusia lama kita, kesukaannya, keinginannya adalah hanya menumpahkan darah, mencurahkan darah orang lain, membunuh. Artinya adalah bahwa saudara mencurahkan, menumpahkan adalah dalam bentuk banyak, dalam bentuk jumlah yang begitu banyak. Bahwa itulah kesukaan manusia yang suka mencurahkan, menumpahkan, menyakiti, mengkhianati orang lain. Tetapi ketika kita di dalam Yesus dikatakan oleh karena kasih Allah dicurahkan kepada kita. Kata yang sama. Dahulu manusia lama kita menumpahkan darah karena tidak ada kasih Allah di dalamnya. Itu pribadi kita. Itu karakter kita. Ya. Suka memfitnah. Makanya dikatakan apa? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu kehidupan kita. Makanya mari kita melihat diri kita. Apakah kita masih suka memfitnah? Apakah kita masih suka menyakiti? Apakah kita masih suka mengkhianati? Apakah kita suka masih menyakiti teman saudara kita? Kalau kita masih itu, berarti kita tidak menghargai kasih Allah yang telah dicurahkannya kepada saya dan saudara. Karena kata yang sama digunakan saudara. Pribadi yang sama, manusia yang sama, yang sukanya menumpahkan darah. Sekarang di dalam Yesus telah dicurahkan kasih Allah dalam diri kita. Makanya dikatakan di dalam ayat kelima itu, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Harusnya saudara, kalau telah dicurahkan artinya bahwa jumlah begitu besar, jumlah begitu banyak, harusnya menguasai hati kita. Tidak lagi kaki kita cepat melangkah untuk menumpahkan darah. Tidak lagi kaki kita cepat untuk menyakiti teman. Tidak lagi mulut kita cepat untuk menyakiti saudara kita dengan kata-kata kita. Tidak lagi cepat untuk tangan kita untuk main pukul dengan anak kita, dengan pasangan kita. Tidak lagi cepat saudara omongan kita untuk gosip. Tetapi ketika hati kita dikuasai kasih Allah, maka kita harusnya, kaki kita melangkah di dalam kasih Allah. Harusnya tangan kita bergerak untuk mengasihi Allah. Harusnya mulut kita bergerak memuji Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan berkat. Ada salah satu kemarin bahwa saudara yang Pak Pendeta yang tahu, salah satu kasus ya Pak Pendeta ya. Dan ketika saya mendengar saudara bahwa orang yang sama, ya, orang yang sama, ketika di dalam gereja saudara tangannya terangkat dua memuji Tuhan. Tetapi tangan yang sama juga ketika di luar saudara dia gunakan tangannya untuk menampar orang. Dan sampai jadi masalah. Bagaimana mungkin saudara tangan yang sama di dalam gereja kita angkat menyembah Tuhan, tetapi ketika di luar bukan lagi kita angkat untuk menyembah Tuhan. Bukan lagi kita angkat untuk mengasihi saudara kita. Bukan lagi kita angkat untuk memberkati saudara kita. Tetapi kita angkat tangan kita untuk menyakiti, untuk memukul, untuk apa? Mengkhianati saudara. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Anak Tuhan yang satu itu tidak memperkarakan itu. Dan dia memilih berdamai. Puji Tuhan. Sama-sama anak Tuhan, saudara. Sama-sama anak Tuhan. Tetapi ketika yang dipukul itu, konsultasi dengan Pak Pendeta kepada saya, dan dia ingin berdamai. Dia tidak mau memproses secara hukum. Sebenarnya dia kuat, ada rekamannya. Tapi dia mau berdamai. Itulah sebab saudara, jangan sampai manusia lama kita yang sukanya menumpahkan darah saudara, jangan sampai sekarang kita masih dikuasai dengan hal itu.
Sehingga emosi kita tidak dapat dikendalikan, saudara. Harusnya kasih Allah itu yang mengendalikan hidup kita. Sekarang Allah menumpahkan kasih-Nya dalam diri kita agar kita hidup di dalam kasih-Nya, saudara. Seberapa banyak kita mengasihi Allah? Semalam ada persekutuan pemuda BPD. Dan kemudian dijelaskan saudara semalam di situ. Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu. Artinya apa? Secara kualitas sama dengan yang pertama. Secara kepentingan sama dengan yang sama. Secara hukum sama dengan yang pertama. Makanya dikatakan hal yang sama juga. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap jiwa, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap akal kita, maka hal yang sama yang kita lakukan dengan Tuhan, kita akan lakukan dengan sesama. Tidak mungkin, saudara, kita mengasihi Allah dan kita membenci sesama kita. Makanya dikatakan hal yang sama dengan itu. Artinya kualitasnya harus sama. Kepentingannya harus sama. Dan secara hukum harus sama. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Itulah sebabnya Allah mencurahkan kasih-Nya dalam Alkitab, saudara. Agar yang tadinya tidak ada kasih Allah, agar tadinya yang menumpahkan darah, sekarang dicurahkan kasih Allah, digantikan itu, agar kita mengasihi manusia sesama kita. Dan lebih kita mengasihi Allah. Kenapa? Karena kita tadi lemah, durhaka, dan berdosa. Sekarang dicurahkan agar kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Next. Dahulu tidak memiliki kasih, kasar, suka menumpahkan darah, melawan Allah. Sekarang diubahkan dan dibentuk menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang, Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yang tadinya kita lemah, yang tadinya kita durhaka, saudara, yang tadinya kita berdosa, saudara, kita melawan, kita memberontak kepada Allah. Sekarang status kita menjadi anak-anak Allah. Makanya dikatakan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena Roma 5 pasal yang kelima dikatakan tadi, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Ada perbedaan, saudara, kalau kasih Allah dicurahkan, Roh Kudus dikaruniakan. Kenapa? Karena kasih Allah berbicara tentang jumlah. Karena kita dulu menumpahkan darah, sekarang dicurahkan kasih Allah agar kita melimpah dengan kasih daripada Allah. Dan karunia Roh Kudus diberikan oleh saudara. Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, membuat kita menjadi anak-anak Allah.
Kalau ciri khas kita sebagai anak Tuhan adalah kasih yang kita bawa keluar, saudara. Dan kalau kita tidak memiliki kasih, berarti kita anak iblis. Karena ada kasih Allah dan ada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita, Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak Allah dan kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tadinya kita tidak mengenal Allah, tadinya kita durhaka, tadinya kita memberontak. Sekarang kita diubahkan dan dibentuk menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah. Ya, itulah suami saudara, bukannya sekedar kita datang ke gereja, bukan hanya sekedar kita ikut persekutuan, tetapi harus ada perubahan. Harus kita rela dibentuk di dalam manusia baru kita. Tapi kalau kehidupan kita masih sama dengan tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, masih sama, mari kita lihat diri kita. Yesus telah mati bagi saudara, orang yang memusuhi Allah. Bahkan kita yang menyalibkan Allah, tapi dia rela mau mati bagi kita. Betapa besar harga yang sudah dibayar oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kasih Allah itu. Mari kita berdiri, saudara. Kita angkat satu pujian. Kasih-Mu tidak ada duanya. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bumi dalam hati kasih-Mu tiada
kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Hanya kasih-Mu ya Tuhan yang dapat mengubah kehidupan kami. Hanya kasih-Mu di dalam Yesus Kristus yang menerima kami apa adanya. Tidak melihat seberapa besar dosa kami. Tidak memperhitungkan seberapa banyak pelanggaran kami. Engkau tetap menerima kami di dalam diri-Mu Yesus Kristus. Bahkan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk kami yang memusuhi Engkau. Engkau rela mati di atas kayu salib oleh karena kami yang memusuhi Engkau, yang sampai menyalibkan Engkau karena dosa kami. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan di dalam diri kami, sampai kami kagum akan Engkau, sampai dunia tidak percaya akan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Dan sampai saat ini kami terus mengakui, semua lidah mengakui bahwa tidak ada kasih yang seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bukti atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, selidiki hati kami, selidiki pikiran kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Lihat hati kami Tuhan. Lihat keberadaan kami. Lihat karakter kami. Lihat perkataan kami. Lihat pikiran kami. Lihat rencana kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah di dalam keberadaan kami yang kami pikirkan bagaimana kami menyenangkan Engkau? Apakah di dalam rencana kami, apakah kami memikirkan bagaimana kami bisa berkenan kepada Engkau? Atau yang kami pikirkan hanya untuk kepentingan kami pribadi? Atau yang kami pikirkan hanya untuk kesenangan kami pribadi? Tuhan, biarlah hari ini di dalam firman-Mu kami ditegur dan diubahkan. Biarlah kami membuka hati di hadapan Tuhan. Kami mengakui dengan jujur bahwa kami belum sepenuhnya mengasihi Engkau. Kami masih banyak menghabiskan waktu kami dengan hal-hal duniawi. Kami masih banyak menghabiskan waktu, tenaga kami hanya dengan hal-hal yang sementara. Tetapi sementara Engkau sudah berbuat jauh lebih banyak kepada kami Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Kalau kami belum sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau ubah kami, agar kami semakin hari menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, luar biasa ya, kita diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin ya.
Puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kasih-Mu tiada duanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini mengakar di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh merespon dengan ketaatan, ketundukan, hidup benar di dalam Kristus. Bahkan kami mau mengimplementasikan kebenaran firman itu untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Ketika kami belum mampu menjalankan firman-Mu, biarlah Roh Kudus memampukan kami dan menjadikan kami manusia baru. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami, anggota jemaat-Mu, yang saat sekarang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan panjang umur, dan menjadikan mereka boleh mensyukuri atas setiap waktu yang mereka jalani bersama Engkau. Biarlah pengalaman bersama Tuhan menjadikan sebuah perjalanan hidup yang membawa mereka bersukacita senantiasa dan boleh membagikan sukacita itu kepada sesama. Kami juga berdoa Bapak, saudara kami ya Bapak, di mana hari ini sedang berlangsung pernikahan saudara kami Dian dan Bunga di STBI Semarang. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa untuk saudara Andrew dan Melissa yang hari ini juga melangsungkan pernikahan. Tuhan memberkati mereka. Kiranya mereka boleh membangun sebuah kehidupan yang diberkati Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit secara fisik. Kami doakan pemulihan Ibu Delima Jamino yang pasca operasi. Kami berdoa juga untuk Ibu Heni, Saudari Irin, dan juga Saudari Dewi. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan. Juga Saudari Rita, biarlah Tuhan juga akan memberikan pemulihan kesehatan sehingga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapak Cahyono yang saat sekarang sedang di Rumah Sakit Pemalang, Jawa Tengah, di ruang ICU oleh karena lemah jantung. Ayah daripada Ibu Yustiani, mari Bapa, Engkau berkenan menjamah dan menolongnya, agar iman kami bersama pagi ini membawa mukjizat kesembuhan bagi beliau. Dan jika ada anak-anak Tuhan yang belum kami sebutkan namanya mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh, tangan-Mu terulur untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat yang mengelola usaha, yang bekerja. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka sekalian. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, lembaga-lembaga Kristiani yang menjalankan panggilan amanat agung Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati dan menyertai pelayanan tersebut karena mereka menjalankan panggilan agung dari Engkau. Kami rindu sekali juga Tuhan, kami akan memulai membuka kelompok-kelompok kecil sekolah minggu amanat agung di gereja kami ke depan. Mari Bapak, biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati gereja-Mu untuk boleh bertumbuh dan memfungsikan gereja kami menjadi gereja yang memberitakan, menyampaikan kabar baik melalui panggilan amanat agung Yesus Kristus. Kami boleh bersehati melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami yang saat sekarang sedang mengalami peningkatan COVID dengan varian baru. Mari Bapak, pakai pemerintah kami untuk menanggulangannya, sehingga ketika penanggulangan ini merata di seluruh Indonesia, begitu juga melalui penyuntikan vaksin, sehingga
seluruh masyarakat boleh terproteksi kesehatannya dengan vaksin yang ada. Ini sudah vaksin yang ketiga. Kami mohon kiranya kesadaran seluruh rakyat Indonesia untuk mentaati peraturan pemerintah sehingga memperkecil bahkan bisa menghilangkan COVID-19 tersebut. Kami doakan pemulihan bangsa ini secara ekonomi, politik, dan keamanan. Berkati Bapak Presiden sampai kepada pemerintah yang berada di bawah. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah secara live streaming. Ketika kami bersyukur, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan sebuah pengabdian kami, baik hidup kami, waktu kami, bahkan keuangan kami untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja ini dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Biarlah Tuhan, semua apa yang kami persembahkan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan menyertai kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang setia. Berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pemeliharaan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Silakan Bapak Ibu sekalian bersaat teduh. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat beraktivitas. Sampai berjumpa dalam ibadah yang sama secara live streaming di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.